12.10 kita sudah sampai di rest area Sragen. Kita bisa ke toilet atau cari makanan ringan. Nah, jam 3.40 kita sampai di Parangtritis. Kita melakukan sholat dan bersih diri. Setelah itu kita jalan kaki menuju ke pantai Parangtritis. Sesampainya di pantai, kita menikmati sunrise sampai jam 7 pagi. Lalu kita melakukan perjalanan ke rumah makan Tirto Segoro dan menikmati prasmanan yang ada di sana. Nah, lokasi kunjungan industri yang pertama yaitu di Parangtritis Geomaritim Science Park atau Museum Gumuk Pasir. Nah, kegiatan yang pertama yaitu menyimak materi tentang gumuk pasir dan kita juga akan berkeliling di museum. Ada juga bilik interaktif yang memiliki informasi sebagai berikut. Yaitu tipe parabolik, tipe linear atau longitudinal, tipe transversal, dan yang paling istimewa adalah barham. Untuk barham termasuk istimewa karena seharusnya tidak dapat terbentuk di Indonesia yang beriklim tropis basah. Garis lukisan alam gumuk pasir menjadikan Parangtritis sebagai destinasi wisata terkenal di daerah istimewa Yogyakarta. Selain itu, gumuk pasir juga memiliki manfaat sebagai pembuluh alam peredam tsunami dan juga sebagai penyedia air tawar untuk masyarakat. Keberadaan gumuk pasir merupakan anugerah bagi masyarakat. Ada juga ruangan informatif yang berisi informasi mengenai pelabuhan-pelabuhan di Indonesia yang berkaitan dengan gumuk pasir, dan ada juga zona teknologi pemetaan di mana ruangan ini berisi mesin-mesin yang digunakan dan mesin-mesin ini dirawat dan dijaga dengan baik di Parangtritis Geomaritim Science Park. Nah, di lorong ini juga terdapat lemari kaca yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam jenis pasir di Indonesia, di mana pasir-pasir ini diambil dari berbagai daerah dan disimpan di Museum Gumuk Pasir. Sekian kunjungan industri di Museum Gumuk Pasir. Terima kasih atas ilmunya dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Lokasi kunjungan industri yang kedua yaitu di pabrik dan museum coklat Monggo. Di sini dijelaskan bahwa kakao memiliki beberapa jenis, yaitu Criollo, Forastero, dan Trinitario. Basic coklat itu hanya akan diolah secara original tanpa isian, atau dia akan dicampur dengan isian. Jadi basic coklat itu ada 3, ada white coklat, milk coklat, dan juga dark coklat. Mesin yang paling pojok di sebelah sana itu namanya adalah mesin cracker and winnower. Jadi dari namanya sudah tertebak ya, ini adalah mesin crack, pemecah. Winnower itu adalah mesin pemisah. Jadi ini contoh prosesnya. Biji kakao yang masih tercover dengan shellnya atau kulit alumnya, nanti ketika dia masukkan ke dalam mesin cracker and winnower, dia akan terpecah, terpisah dari kulit arinya untuk diambil ini biji paling dalam, namanya cocoa nibs. Jadi yang dipakai buat bikin coklat itu hanya biji paling dalamnya, yaitu cocoa nibs. Di sini dijelaskan proses rebreathing table dan proses membuat coklat pralin yang siap dikemas. Oke, jadi pralin itu adalah coklat kecil-kecil, nanti bentuknya lucu-lucu, entah itu berupa hewan-hewan, atau apapun itu. Nanti di dalam coklat itu ada isian pasta, berupa pasta kacang-kacangan atau buah-buahan. Di sini juga diceritakan awal mula pendiri coklat Monggo menamakan Monggo pada brand coklatnya dan juga perjalanan karirnya bersama teman-temannya. Dalam coklat Monggo, logo yang dipakai yaitu Toko Wayang Petruk. Sekian kunjungan industri di museum dan pabrik coklat Monggo. Terima kasih atas ilmunya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Nah, ini adalah perjalanan kita menuju ke Malioboro. Setelah sampai di Malioboro, kita pergi jalan-jalan dan membeli oleh-oleh. Setelah tiba di rumah makan Lemah Deso, kita langsung menikmati makan malam prasmanan yang sudah disediakan oleh rumah makan Lemah Deso. Setelah makan malam, kita langsung jalan-jalan di kawasan Hea Skyview. Nah, setelah pembelian tiket, kita langsung diperbolehkan masuk dan menikmati suasana yang
sekarang kita sudah sampai di Bukit Heha Sky. Jadi kita bisa melihat suasana malam di kota Jogja dari atas Bukit Heha. Ini adalah beberapa spot foto yang ada di Heha dan masih banyak lagi. Lalu kita juga bisa menikmati makanan dan minuman di kedai yang sudah didesain unik di Heha Sky View. Di sana juga ada toko aksesoris, souvenir, dan oleh-oleh. Sekian rangkaian kegiatan kunjungan industri di Yogyakarta, meskipun singkat namun sangat berkesan. Terima kasih.